Nah, bisa-bisa untuk dari sana kirim ke sini. Dari kirim ke sini terus dijual secara mungkin kodi atau em, mungkin sampai ratusan gitu ya produknya untuk dijual kembali ke retail. Jadi memang targetnya seperti itu, pasarnya besar. Nah, kalau kita yang main di retail-retail biasanya kita akan kalah sih dibanding mereka yang sekarang udah mainnya pasarnya besar. Jadi kita akan kalah harga di situ. Nah, itu target kita gimana nih untuk Indonesia ini nggak kalah sih sebenarnya sama produk-produk luar negeri itu, import-import itu. Jadi gimana nih caranya? Mungkin saya ikut terus ke BRIN ya, Badan Riset Intelligence Negara itu ke mereka itu lagi memang dilema. Dilemanya adalah kalau misalkan ke sini ada pajak, tapi barang produk jadi murah, tapi bisnis di negara kita tuh jadi ancur gitu banyaknya. Banyak PHK karena mereka tidak bisa bertahan dengan produk-produk Cina ini yang lebih murah gitu. Jadi Em, itu sih dilemanya saya juga masih baru ikut mereka itu gimana sih caranya gitu. Nah itu mungkin ke depannya kita akan lebih fair lagi. Masa yang ikut live sekarang orang-orang asing. Jadi adik-adik bisa lihat orang-orang asing yang live minta support money from us gitu. Jadi dari kita. Nah selanjutnya untuk mungkin ini soalnya akan acak. Adik-adik nanti bisa di capture aja ya. Tapi setidaknya adik-adik bisa paham untuk soalnya. Ini penanggulangan untuk menangani terjadinya kejahatan internet atau cyber, kecuali. Nah, ini penanggulangan ya, tapi kecualinya. Nah, akses internet tidak terbatas itu adalah masalah sebenarnya. Waktu itu ke hacknya itu lagi di bandara pakai wifi-nya mereka. Atau mungkin lagi di bandara ngecharge gitu. Jadi ngecharge atau kita ngecharge dimanapun itu ngambil data kita. Dan hati-hati banget untuk kalau ada yang ngirim APK atau mungkin atau yang misalkan mau nyari kerja bayar nanti bayar gitu ya. Itu harus hati-hati. Nah, itu di situ biasanya ada cyber juga, biasanya banyaknya pinjol ya. Yang orang-orang pinjol saya pun ada temen misalkan kelilit pinjol mereka akhirnya datanya diambil semua, kita diteleponin. Itu harus hati-hati di situ. Nah, yang lainnya mungkin amankan email. Saya harap kalau adik-adik udah berbisnis, email itu selalu passwordnya diganti. Jadi jangan sampai nggak diganti. Kemarin saya ngecek ada di kampus ini, dosen itu banyak kena hack. Jadi di websitenya mereka. Jadi nilainya pada ditambah-tambahin gitu. Jadi harus hati-hati untuk email. Jadi saya selalu lindungin account, saya ganti-ganti, update aja tentang passwordnya. Kemudian untuk lindungi komputer yang adik masing-masing. Jadi jangan sampai kemudian pindah-pindah, mungkin masukin ke USB satu ke USB lain itu banyak untuk mungkin apa ya virusnya gitu. Jadi di situ harus hati-hati. Kemudian pengertian laba atau profit nanti masuknya yang tadi ya. Laba atau profit kan itu keuntungan. Laba atau profit itu adalah keuntungan, yaitu keuntungan atau penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan. Seperti itu. Jadi jawabannya B. Prinsip-prinsip etika dan pelaku bisnis kecuali etika. Ketika bisnis itu beretika gitu ya. Kita ada pelaku bisnis nih gitu ya. Nah, apa sih yang perlu adanya kejujuran, integritas. Kita udah bilang A ya A gitu ya. Besoknya ternyata datangnya B. Kan jadi, wah nggak berintegritas nih. Atau bohong. Terus kemudian udah janji-janji manis ternyata tidak ditepati. Jadi kita harus memelihara janji sebagai pembisnis yang baik dan benar. Dan adanya kesetiaan. Jadi misalkan udah di oke di sana udah dibayar, ternyata yang di sini harganya lebih naik nih. Tapi kita kasih aja yang ke sini. Nah, nanti yang si misalkan ke A ke B. Nah, A ini udah bayar duluan. Tapi si B ini nawarin lebih tinggi harganya. Kita jadi jual ke B. Nah, tapi ini udah dipanjar ya kita nggak mau. Kita harus ya udah A udah panjarin duluan, maaf bos yang B seperti itu. Jadi kita harus bertindak sesuai batasnya aja, bukan melampaui batas. Jadi jawabannya E. Untuk jenis-jenis cybercrime, kecuali, nah, di cybercrime ini nanti kita akan ketemu namanya carding, hacking. Ya, adik-adik udah pasti udah ada beberapa yang dengar.
cracking dan phishing. Phishing tuh kayak kita nge-link aja, misalkan kirim ke email dapat bonus gitu. Ternyata kita klik, ternyata diambil semuanya uangnya. Kemarin pernah Tokopedia apa Shopee ya, ngeklik itu phishing, Anda mendapatkan voucher sekian. Kita klik tuh. Ternyata itu adalah mengambil dana dari saldo Shopee dan Tokopedia kita. Jadi harus hati-hati adik-adik di situ. Kita harus emailnya lihat baik-baik. Email mereka sebenarnya apa. Untuk saat misalkan kita udah online ya. Kita udah bisnis online. Jadi harus hati-hati. Di situ saya misalnya sama admin saya waktu itu, dia ngeklik yang nggak tahu, terus akhirnya semua di Shopee dan lain-lain uangnya angus. Jadi biasanya kalau kita tariknya per hari. Jadi pas udah masuk, data masuk, kita langsung tarik, tarik, tarik. Karena itu harus hati-hati. Dan bank itu juga e-banking, mobile banking itu harus dipisah sama WhatsApp kita. Gitu. Biasanya makanya bisnis bisnis tuh pada punya dua HP. Yang satu cuman bank doang, yang satu WhatsApp gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi adik-adik, itu tips and trick dari beberapa gitu ya yang udah pernah terjun ke bisnis. eh Kecualinya jenis-jenis cybercrime itu trying gitu ya. Jadi nggak ada tuh di situ. Mungkin ada yang mau bertanya untuk kuisnya tadi udah ya. Nanti adik-adik bisa mengerjakan. Ini adalah soalnya. Saya ngasih tahu awal-awal ke adik-adik, oh ternyata cara jawabnya kayak gini ya. Jadi tahu untuk cara penjawaban. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda. Tapi sering beberapa yang pilihan ganda itu mereka itu salah untuk pengoreksian. Nah ini ya contohnya, em, di sini saya mau kenal satu-satu. Ada yang dari luar Ambon, atau semuanya dari Ambon semua? Eh, Wah, gak ada yang jawab Eh, nih. kita kebanyakan kita Hmm? kebanyakan dari eh, Seram sama luar Pulau Ambon, Ibu. Oh, Kalau dari berarti Ambon ngekos ya? lumayan dikit. Iya, Ibu, ada yang ngekos, ada yang tinggal sama keluarga. Oh, oke oke. Udah, ini ada apa sih namanya? Kelasnya pagi banget gitu ya, sampai maksimal siang jam segini ya? Gak ada yang sampai jam 6 gitu? Eh, nggak ada, Ibu. Nggak ada ya? Iya. Oke oke. Nah, ini peluang pasar digital. Jadi nanti adik-adik, udah ada yang pernah jadi affiliate kalau boleh tahu? Belum, Ibu. Oh, nanti saya ajarin ya. Lumayan. Itu menghasilkan loh adik-adik. Cuma kita posting aja, terus orang ngeklik, kita dapat eh itu bisa sampai jutaan rupiah. Jadi adik-adik kalau misalkan nanti kita setelah UTS mungkin kita akan bahas tentang video gitu, pembuatan video, kemudian kita buat di sosial media. Saya pun sosial media nggak terlalu gitu ya. Tapi karena saya udah jengkel, dihack mulu, bisa nanti ketemu saya gitu ya. Nah, ini untuk saya setiap share, nanti bisa untuk sebentar. Ini bisa untuk ini saya. Nah, jadi nanti sebentar. Oke. Jadi ini YouTube saya yang baru buat dosen khusus. Jadi di sini ada playlist. Jadi nanti ketika saya rekam hari ini, nanti saya akan share di sini. Misalkan nanti adik-adik kelas SI 3 B gitu ya misalkan, nanti saya akan share. Jadi nanti adik-adik setiap pertemuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nanti saya akan share di sini. Jadi lihat ke playlist aja langsung nanti di sini saya buat bisnis in sosial media untuk SI 3 B. Mungkin ini yang sebelum-sebelumnya ya, untuk kelas-kelas yang kakak kelas gitu. Jadi kalau mau lihat-lihat silakan. Nanti saya juga akan share untuk ini selalu direkam. Saya akan share beberapa untuk adik-adik bisa melihat lagi. Mungkin ada yang nanti kita udah jelaskan materi gitu ya. Ini produk paling laris. Kalau ini kan nggak terlalu lah ya. Kita masih pembahasan awal. Jadi nanti tadi ada silabus.
Nah, adik-adik nanti bisa lihat kalau misalkan untuk yang sebelum-sebelumnya. Jadi bisa lihat nanti ke YouTube saya aja. Oh, tadi apa ya? Caranya gimana ya? Excelnya atau caranya gimana yang ngeditnya? Nanti saya akan share ke situ semua. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Mungkin ini hanya 2 SKS ya. Kita cuman sampai jam 1 jam 40 eh, ininya. Jadi nanti adik-adik bisa isi kuisnya setelah ini. Eh, jangan lupa dicek apakah sudah download materi apa belum. Jadi nanti untuk kehadirannya. Saya cek di sini ada beberapa yang masih belum download materi gitu ya. Atau mungkin eh, joinnya juga masih belum ke update. Ini bisa dicek lagi ya nanti untuk di LMS-nya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini? Gak ada nih. Iya, mungkin dari teman-teman tidak ada yang bertanya, Ibu. Mungkin udah paham, Ibu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saya tutup. Jangan lupa untuk mengisi kuisnya, udah bisa diisi. Selamat mengerjakan. Nanti minggu depan saya akan, mungkin hari ini atau besok saya akan kabari kira-kira kita pindah jadwalnya ke hari Rabu atau Kamis itu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sampai jumpa.